bagaimana kecerdasan emosional itu bekerja. Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh kecerdasan emosional, mungkin kita masih pernah belajar, apa itu kecerdasan emosional? Itu dilatihkan dari berbagai lembaga. Contoh, apabila ketemu orang, keep your eyes contact, artinya tatap matanya, supaya diberi perhatian, itu kecerdasan emosional. 2, ketika senyum, bibir kanan 2 cm, kiri 2 cm, harus seimbang. Tidak boleh bibir kanan lebih panjang ketika senyum. Coba pemirsa, kalau bibir kanan lebih panjang 3 cm, kiri 2 cm, dan berkaca, saya kira masalah akan muncul. Anda boleh coba dipraktekkan di kaca. Ya, oke. Dan selanjutnya, ketika melihat orang, apabila Anda baru pertama kali ketemu, maka jangan menatap dengan tajam seperti ini. Menatap tajam itu menatap bisnis. Menatap bisnis, menatap serius adalah 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah apabila sudah deal bisnis, oke, komitmen kita setuju. Nah, mata tajam seperti ini. Nah, itu adalah untuk menanamkan komitmen. Nah, kalau seperti ini, tidak cocok ketika pertemuan di arisan. Kalau ketemu di arisan, atau kita ketemu di sebuah pertemuan non formal, mata memandangnya harus soft. 1, 2, 3. Nah, seperti ini, sehingga memandang dengan lembut. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Ketiga, ketika bicara sama orang, jangan banyak omong. Tapi biarkan orang lain bicara, kemudian ketika dia bicara, maka Anda harus memberi perhatian. Tangan jangan seperti ini. Kalau tangan seperti ini orang lain bicara, itu artinya defensif. Artinya, saya tidak mau dengar. Ketika orang lain bicara, Anda harus menghadap tegap ke depan dia. Jangan miring. Kalau Anda miring seperti ini, Anda kesan, cepat Anda ngomong, saya mau ke toilet. Bisnis Anda bisa gagal. Kemudian, jangan memberikan penghargaan, pujian yang berlebihan. Beri penghargaan. Jadi ketika dia bicara, Anda jangan bilang, wah hebat. Nah, itu bohong. Anda harus bicara, begitu saya. Wah, saya baru dengar ini. Saya sungguh tertarik. Nah, ini ilmu kecerdasan emosional. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan supaya orang lain cerita tentang dirinya. Contohnya, wah kok Pak Aziz bisa jadi presiden direktur di Air Putih? Bagaimana? Nah, dia pasti akan dengan bangga dia akan ceritakan itu, pasti. Ya, kemarin baru nikah ya katanya. Kapan nikahnya? Dia pasti akan cerita dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Ketika dia bicara, maka jangan lupa anggukkan dagu setiap 3 menit. Oh, gitu ya. Nah, ya, dengan cara seperti itu, maka Anda akan meraih hatinya. Ketika Anda meraih hatinya, baru kita ajukan proposal. Nah, ini adalah teknik-teknik kecerdasan emosional. Nah, sebagai contoh seperti ini, ya, saya dulu ingin memasarkan sebuah kotak safety box ke sebuah hotel. Saat itu saya sebagai seorang pegawai negeri, ya saya maklum dengan gaji demikian, saya harus menambah cari uang tambahan. Maka saya pasarkan safety box ke hotel-hotel di Pulau Dewata saat itu, ada 40.000 kamar. Nah, saya ingin pasarkan ke orang yang sangat terkenal di sana dan cukup kaya raya, yang punya hotel banyak. Saya masuk ke sana, namun sebelum masuk saya pelajari dulu buku bahwa keputusan di dalam bisnis itu 80% adalah emosional, 20% intelektual. Maka saya pelajari jurus-jurus tadi. Jadi kalau pertama ketemu, itu mata harus soft. Kemudian senyum harus diukur. Karena itu saya bawa penggaris dulu sebelum senyum, saya ukur dulu bibir saya. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Sebab kalau ketika senyum seperti ini, bisnis gagal. Ya. Kemudian siap posisi badan, ketika dia ngomong kita harus tegap, tidak boleh begini. Siap dengan, wah ini semua ilmu-ilmu yang saya pelajari. Kemudian akhirnya, alhamdulillah saya bertemu. Ketika saya bertemu, maka langsung saya julurkan tangan saya ucap, Pak terima kasih, Bapak telah memberi waktu saya di tengah kesibukan seperti ini. Oh ya baik, silahkan duduk. Ia duduk di meja kerjanya, besar dan lebar sekali mejanya. Dan kemudian dengan kursi kulit yang sangat besar, sehingga hampir-hampir ia tenggelam di kursi kulit yang sangat besar itu. Saya lihat ke kiri kanan mejanya, saya lihat di sana ada foto mobil dengan Mercy. Kanan, foto mobil BMW. Sebelah sana ada sertifikat-sertifikat dan foto-foto dengan pejabat-pejabat. Kemudian di sebelah sana ada foto bahwa dia ketua organisasi. Kemudian di sana depan saya ada koran.
Kebetulan ia baru saja dilantik sebagai sebuah ketua organisasi yang sangat dihormati. Kemudian sebelum saya mulai, saya bicara, dia bilang, oke, silakan Pak Ari, saya hanya punya waktu 10 menit, silakan. Oh, baik Pak, saya terima kasih, saya katakan. Kemudian saya tanya, sebelum saya lanjutkan Pak, boleh saya minta waktu 2 menit saja Pak, hanya 2 menit. Ini pribadi ingin bertanya kepada Bapak. Karena saya jujur, saya mengagumi Bapak. Saya katakan seperti itu. Oke, 2 menit. Ya, silakan gimana? Pertama kali saya ingin ucapkan selamat dulu. Bapak dipilih sebagai ketua sebuah organisasi sosial. Loh, kok Anda tahu dari mana? Nah, dia sudah mulai terpancing. Saya kan senantiasa mengamati juga. Itu sih kecil-kecilan. Nampaknya dia sudah mulai kena ilmu kecerdasan emosi. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaan lagi. Pak, kok Bapak masih mau ngajar di kampus-kampus, kemudian keliling-keliling ngurusi berbagai pengusaha-pengusaha lemah, padahal Bapak sudah punya uang, punya mobil, punya Mercy, punya BMW, punya hotel, punya pabrik, apalagi? Boleh saya tahu Pak, saya ingin belajar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ia langsung cerita. Oke, begini Pak Ati. Saya kira kita tidak cukup hanya punya uang, kita tidak cukup hanya dengan bisnis. Kita tuh harus benar-benar peduli dengan sosial, kita harus memperhatikan kiri kanan. Dan pada saat dia bicara, maka pada saat itu saya harus mempergunakan ilmu EQ. Maka saya harus melihat bibir saya harus kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nah, kemudian badan saya majukan lebih kurang 2 inci, seperti ini. Nah, kesannya supaya saya berminat. Nah, setiap kali dia bicara, setiap 3 menit, dagu saya anggukan 3 kali. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, dia makin semangat. Dia ceritakan semuanya, foto-foto dia tunjukkan. Dan tanpa terasa, tiba-tiba ia menghentikan. Waduh, sudah 2 jam dia bicara. Ia 2 jam berbicara tentang dirinya sendiri. Oke, pemirsa, apa kesimpulannya? Saya baru saja mempergunakan kecerdasan emosional, kemampuan membaca hati orang, kemampuan membaca harapan orang. Jurusnya sederhana dalam ilmu kecerdasan emosi itu adalah 1000 sungai gunung turun ke laut. Artinya kalau kita merendah menjadi lembah yang landai, kemudian mereka ada di tempat yang tinggi, maka air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jurus 1 itu, ya. Jurus 2, berikan pujian-pujian. Maka itu seperti dentingan harpa di pagi hari. Dan itu adalah sangat indah. 3, sebutkan nama dia berkali-kali. Maka itu adalah musik yang paling indah yang tak pernah ia dengar sepanjang hidupnya. 4, akui suksesnya. Maka dia mengatakan, itulah air sejuk dari surga yang pernah ia peroleh. Kemudian jangan lupa berikan pujian penghargaan, tapi bukan pujian dari gigi, pujian dari hati. Kemudian baru ajukan proposal, insya Allah tembus.